Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala Rabb kita yang untuk sekian kalinya mempertemukan kita di salah satu rumahnya untuk beribadah, sholat berjamaah, zikir wirid setelahnya. Kita juga mengiringinya dengan mengkaji sirah perjalanan hidup utusannya. Ini semuanya adalah karunia yang sangat bernilai bagi kehidupan kita, yang manfaatnya akan kita dapatkan khususnya pada saat kita meninggalkan dunia, yakni manfaat dalam kehidupan akhir. Tidaklah ketakwaan seperti ini akan kita ambil faedahnya kecuali dalam kehidupan akhir kita. Walaupun dalam kehidupan dunia kita juga akan merasakannya, mendapatkannya. Maka hendaklah kita mensyukurinya dan berharap agar semoga Allah Ta'ala masih senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Semoga kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya, kemudian mendapatkan syafaatnya agar kita selamat dari neraka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan mengkaji, membahas sirah. Mengkaji, membahas sirah bukan hanya sekedar membaca kisahnya, tetapi yang paling penting nanti adalah kita mengambil faedah dari perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga faedah-faedah yang terjadi pada sebelum masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti yang kita kaji pada malam hari ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dari dua peristiwa besar yang terjadi pada kehidupan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haditsatul fil, yakni peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Terdahulu sudah kita bahas peristiwa penting yang lainnya yang terjadi pada masa kepemimpinan Abdul Muttalib, yakni penemuan sumur Zamzam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peristiwa penyerangan pasukan gajah yang terjadi juga pada masa kepemimpinan daripada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang tentu banyak pelajaran, banyak faedah yang kita bisa mengambilnya, bukan hanya sekedar kisahnya. Kalau kisahnya ya dari dulu sampai sekarang ya sebagaimana kita sudah maklum mengetahuinya, tapi mungkin perlu sedikit kita refresh tentang kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab ini peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini sezaman, sewaktu dengan dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan ceritanya adalah Abroha al-Habashi. Abroha al-Habashi, dia adalah wakil tertinggi Raja Habasyah yang berada di Yaman, karena Yaman
pada masa itu masuk dalam kekuasaannya Habasyah, dan Abrahah adalah wakil tertinggi dari raja yang berada di Habasyah. Ketika dia melihat orang Arab, termasuk yang berasal dari Yaman, itu datang ke Baitullah Al-Haram, datang ke Mekah, mereka haji ke sana setiap tahun, maka dia ingin memalingkan kunjungan atau hajinya orang-orang Arab itu ke Yaman. Ya, akhirnya dia ingin membuat kanisah kabirah, yakni gereja yang besar yang berada di Son'a, wilayah Yaman. Ya. Dan dia menamainya dengan Al-Qulais. Jadi dia ingin memalingkan hajinya orang-orang Arab yang sebelumnya datang ke tanah haram, Baitullah Al-Haram, dipalingkan agar datang ke Yaman. Dan yang seperti ini dari dulu sampai sekarang juga ada. Orang-orang ingin memalingkan hajinya dari Baitul Al-Haram ke tempat yang lainnya. Ya, seperti orang-orang liberal ya kan, menuduh haji itu hanya untuk urusan ekonomi, bagaimana perekonomian negara atau kerajaan Saudi itu meningkat dengan sebabnya adanya haji dan umroh. Ya, jadi seperti itu. Juga ada juga terdahulu ya di negeri ini ya yang ingin memalingkan hajinya orang-orang Islam yang semula menuju ke tanah haram, dipalingkan ke Indonesia, jadi tidak perlu datang ke sana. Jadi ada saja dari dulu sampai sekarang yang seperti ini. Nah, para jamaah, akhirnya hal ini diketahui, didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah. Bani Kinanah. Akhirnya orang dari Bani Kinanah ini datang ke Yaman, ke Son'a ini, datang ke gereja ini. Kemudian dia masuk ke gereja ini malam hari, kemudian mengotori dinding-dindingnya dengan kotoran. Ya, maka ketika Abrahah mengetahui hal itu, akhirnya dia murka, dia marah, dan dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi yang menjadi sebab Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah itu karena ada seseorang dari Bani Kinanah yang mengotori kanisah kabirah, gereja besar yang berada di Son'a yang telah dia bangun. Nah, akhirnya dia berjalan, dia sendiri yang memimpin. Dia sendiri yang memimpin pasukannya yang mencapai 60.000 pasukan. Ya, mencapai 60.000 pasukan. Ya, terhitung besar. Jumlah pasukan seperti itu terhitung besar. Di mana di dalamnya ada beberapa ekor gajah. Ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Tapi di sana ada yang jelas ada sekitar 9 atau 13 ekor gajah. Dan Abraham memilih untuknya yang terbesar. Nah, pasukan ini berlalu dan membelah jalan, tidak berhenti di satu tempat pun hingga akhirnya mereka tiba di Al-Maghmas. Al-Maghmas sampai sekarang tempat ini sudah masih diketahui ya, berada di wilayah timur tanah haram Mekah. Ya, sekira 20 kilo. Jadi sekira 20 kilo. Sampai tiba di tempat itu, di Al-Maghmas itu. Di sanalah dia menggiring harta kekayaan milik penduduk Quraisy. Jadi digiring kemudian dikumpulkan di sana. Nah, di antara yang dirampas oleh Abrahah itu adalah 200 ekor unta milik daripada Abdul Muthalib. Jadi termasuk yang dirampas itu adalah 200 ekor unta milik daripada Abdul Muthalib. Jadi ketika Abrahah dan pasukannya ini datang ke ke Mekah ya, dalam perjalanan tidak ada satupun orang-orang Arab yang menghalangi, nggak ada yang berani karena jumlah pasukannya juga besar. Dan orang-orang Arab sendiri ketika itu ada yang pro
ke Habasyah, ada yang pro ke Romawi, ada yang pro ke Persia, ya, macam-macam, ya. Nah, karena mereka dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa mereka itu lemah. Orang Arab ketika itu lemah, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya power sama sekali. Nah, akhirnya Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy itu datang menemui Abroha. Maka tatkala Abroha melihatnya, Abroha tahu ini adalah pemimpin orang Quraisy, maka Abroha memuliakannya. Kemudian ditanya, "Ma hajatuka?" Apa keperluan Anda, apa kebutuhan Anda? Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Hajati ayyaruddal malik alayya mi'atai ba'ir allati akhadha." Keperluan saya agar sang raja mengembalikan kepada saya 200 ekor unta yang telah dia ambil. Maka Abraham mengatakan, "Sungguh Anda itu telah menakjubkanku ketika aku melihat Anda. Apakah Anda berbicara kepadaku untuk urusan 200 ekor unta dan Anda tidak mau berbicara urusan rumah, yakni Baitullah, ya, rumah yang itu adalah agama Anda, agama nenek moyang Anda yang aku datang ke sini untuk menghancurkannya?" Maka apa jawabnya Abdul Muthalib? Jawaban yang itu diabadikan dalam tinta sejarah, yang di sini ada faedah yang agung yang nanti kita akan mengambilnya. Abdul Muthalib mengatakan, "Ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u." Aku adalah pemilik unta ini, adapun rumah ini ada pemilik yang akan menghalanginya. Jadi itu yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Dia mengatakan bukan pasrah, bukan, tetapi dia mengatakannya dengan tanggung jawab dan ancaman. Jadi ngancam, ya. Di mana Abdul Muthalib mengatakan, "Saya adalah pemilik unta ini dan rumah ini punya pemilik, dia akan menjaganya. Dia akan menjaganya." Ya, kalau macam-macam, ya nanti rasakan sendiri. Maksudnya seperti itu, ada ancaman. Maka Abraham mengatakan, "Makana liyamtani amini." Oh, kalau gitu nggak bisa menghalangi saya. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Anta wa dzaka." Ya sudah, silakan, gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy ya dipimpin oleh Abdul Muthalib, akhirnya mereka naik ke atas bukit, ke gunung-gunung yang berada di sekitar Mekah. Mereka naik ke sana, ya, dan mereka duduk, mereka melihat apa yang akan dilakukan Abroha dan apa yang akan menimpa Abroha. Ya, karena bagi orang-orang Quraisy, tanah haram, Baitul Al-Haram itu punya kemuliaan. Mereka tidak berani macam-macam. Kalau ada orang yang macam-macam, mereka akan lihat. Mereka akan lihat apa yang akan menimpa, apa yang akan terjadi kepada orang yang mau macam-macam kepada Baitul Al-Haram, kepada tanah haram ini. Sama sebelumnya kita sudah menyampaikan, pada saat Abdul Muthalib itu menggali sumur Zam-Zam, ya, kita sudah membahas bahwa sumur Zam-Zam ini telah hilang, ya kan, tahunan, dan tidak ada yang mengetahui. Tapi mereka mengetahui legenda itu bahwa di sana ada sumur Zam-Zam yang tersembunyi. Nah, ketika Abdul Muthalib itu menggali, mereka tidak berani. Mereka tidak berani membantu. Khawatir kalau terjadi apa-apa. Jadi khawatir kalau terjadi apa-apa kepada mereka. Sampai akhirnya ketika Abdul Muthalib betul-betul menemukan sumur Zam-Zam, ya kan, baru mereka, dan Abdul Muthalib tidak tertimpa apa-apa, ya kan, baru mereka membantu. Demikian juga pada saat renovasi Ka'bah tahun 30 ketika usia Nabi SAW itu berusia 35 tahun, terjadi renovasi Ka'bah. Orang-orang tidak ada yang berani untuk merobohkan Ka'bah kemudian membangunnya kembali, sampai pemimpin mereka, ya, Abu Thalib itu melakukan. Kemudian ketika tidak terjadi apa-apa, barulah akhirnya mereka melanjutkan proses pembongkaran Ka'bah untuk dilakukan renovasi. Nah, ini para jamaah. Nah, jadi pada saat Abdul Muthalib sudah ngobrol dengan Abroha, kemudian tidak bisa menghalangi keinginan Abroha, maka Abdul Muthalib menyuruh orang-orang Quraisy untuk naik ke bukit-bukit melihat
apa yang nanti akan dilakukan oleh Abraha dan apa yang nanti akan menimpa dia. Nah, akhirnya Abraha menyiapkan pasukannya untuk masuk ke Mekah. Ya, tatkala pasukannya ini mengarahkan gajah, ya khususnya gajah daripada Abraha yang dinamai Mahmud, namanya Mahmud, ke arah Mekah, maka dia menderu, dia duduk. Ketika dipukul dia tidak bangkit dan dia enggan. Tapi ketika diarahkan ke arah yang lain, ke utara, ke selatan, demikian juga ke timur, ya, maka dia bergegas lari. Sampai akhirnya pada saat kondisinya terus demikian, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, yang banyak jumlahnya, yang membawa batuan, dan tidak ada satupun bebatuan itu yang mengenai pasukannya Abraha kecuali mereka binasa, kecuali mereka mati. Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, ya, dalam surat Al-Fil. Allah mengatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, bagaimana Rabbmu memperlakukan ashabul fil, pasukan yang di sana mereka membawa gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Rabbmu telah menjadikan tipu daya mereka dalam kerugian? Jadi tipu daya mereka jumlahnya besar, pasukan yang ketika itu nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Jumlahnya 60.000 pasukan, sangat besar jumlahnya, nggak ada. Tapi ternyata usaha mereka itu sia-sia, hanya dengan burung yang datang berbondong-bondong, ya kan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bi hijaratin min sijil, di mana burung itu melemparkan kepada mereka batuan dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang Allah SWT menjadikan mereka itu ibarat tanaman yang dimakan oleh ulat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, ya, yang bertepatan dengan bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Miladiyah, sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekira sebulan setengah, ya, sekira sebulan setengah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah peristiwa ini terjadi, peristiwa ini akhirnya tersiar beritanya itu bahkan sampai ke negara-negara besar ketika itu. Kok bisa? Ada 60.000 pasukan, mereka itu hancur, mereka itu mati dengan adanya burung yang berbondong-bondong. Tersiar beritanya sampai ke Yaman, tentunya. Kemudian sampai ke Habasyah, karena Yaman itu masuk wilayah kekuasaannya Habasyah. Sampai juga ke Romawi, karena Habasyah ketika itu bersekutu dengan Romawi, karena agamanya Habasyah itu adalah Nasrani, sama seperti agama Romawi. Dan peristiwa ini juga terdengar di kerajaan Persia, ya, negara adidaya ketika itu, ya, lawan daripada Romawi, ya, di mana orang-orang dari Persia ini senantiasa mencari kesempatan bagaimana mereka nanti bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Ya, makanya setelah peristiwa ini terjadi pencaplokan di beberapa negeri, ya, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Dan disebutkan sendiri dalam Al-Quran bagaimana setelah itu orang-orang Persia mengalahkan Romawi, sampai akhirnya nanti setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, gantian orang-orang Romawi yang mengalahkan Persia, ya. Sebelumnya turun firman Allah surat Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, orang Romawi telah dikalahkan di tanah yang paling bawah, dan mereka setelah kekalahan mereka nanti akan mengalahkan, mereka akan menang dalam beberapa tahun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi peristiwa ini tersebar ke seluruh negeri. Kok bisa? Ya kan? 60.000 pasukan itu hancur, tidak tersisa. Ya, tidak tersisa. Dan yang menghancurkan itu bukan manusia yang berperang melawan mereka, tetapi burung-burung. Kok bisa seperti itu? Akhirnya perhatian dunia ketika itu tertuju kepada satu negeri yang asing, istilah kita sekarang negeri antah berantah. Negeri mana itu? Ya kan? Negeri yang sulit untuk dikuasai karena
Mekah itu banyak dikelilingi oleh padang pasir, sehingga ya tidak prospektif diantaranya untuk menguasai negeri seperti ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja pelajaran daripada peristiwa ini, ya, yakni peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke tanah haram. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara pelajaran dari peristiwa ini adalah yang pertama, bahwa peristiwa ini meninggikan dan menampakkan kedudukan orang-orang Quraisy jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab. Ya, jadi meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab. Seluruh kabilah-kabilah yang ada di Arab sejak peristiwa ini, ya kan, mereka meyakini bahwa orang Quraisy itu punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena mereka adalah kabilah yang dijaga. Jadi mereka adalah kabilah yang dijaga. Ya. Walaupun sebenarnya maksud daripada peristiwa ini bukan bukan untuk orang-orang Quraisy, tetapi secara tidak langsung orang-orang Quraisy itu terjaga. Jangan macam-macam sama orang-orang Quraisy. Negerinya adalah negeri yang dijaga. Ya, negerinya adalah negeri yang dijaga. Ketika semua kabilah, ya, membantu Abroha. Jadi ketika Abroha melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah, ya, ada kabilah-kabilah Arab itu yang pro Yaman. Terdahulu sudah kita sampaikan, ada kabilah Arab yang pro Yaman, ada yang pro Habasa, ada yang pro Persia, ada yang pro Romawi. Ya. Ketika melihat peristiwa ini, akhirnya mereka berubah pikiran mereka, bahwa orang Quraisy, kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang terjaga. Walaupun maksud daripada peristiwa ini, ya, itu bukan untuk menjaga orang Quraisynya, tetapi untuk menjaga tanah yang mulia. Karena sebentar lagi akan lahir di sana seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perhatian seluruh dunia itu akan tertuju ke sana. Perhatian seluruh dunia itu nanti akan tertuju ke sana. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika nampak dan kelihatan kedudukan orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy itu berbeda jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lainnya, kemudian nanti diutus di tengah-tengah mereka seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan semakin mudah untuk diterima. Jadi menjadi sebab mudahnya dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diterima. Ya. Karena apa? Ya, karena penguasa tanah haram itu telah dijaga. Sebagaimana tanah haram sebelumnya telah dijaga. Ketika ada pasukan bergajah berusaha untuk menyerang dan menghancurkannya, Allah Ta'ala jaga. Maka siapapun yang memimpin di sana, maka dia adalah orang yang dijaga. Dia adalah orang yang dijaga. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy itu ibaratnya kepala jika dibandingkan dengan badan. Adapun badan itu adalah kabilah-kabilah yang ada di seluruh jazirah Arab. Maka ketika kepalanya ini, ya kan, pemimpinnya ini Islam, ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memimpin tanah haram, ya kan, maka seluruh kabilah-kabilah akhirnya pada masuk Islam seluruhnya. Ya. Nah, ini semakin nampak ketika terjadi peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika terjadi peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir Quraisy, masih banyak kabilah-kabilah yang berada di jazirah Arab itu masih menunggu siapa di antara dua kelompok ini yang menang. Yang menang. Karena siapa yang menang itu yang benar. Karena apa? Karena sebelumnya Allah telah menunjukkan bagaimana Allah menjaga tanah haram itu. Ketika Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah yang ada di sana, rumah Allah yang ada di sana, Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Maka siapapun yang nanti akan menang di situ, maka itulah yang akan diikuti oleh mereka. Banyak kabilah-kabilah itu
yang masih menunggu. Kabilah-kabilah di Arab yang masih menunggu siapa yang menang dari perseteruan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang beriman dan dengan orang-orang Quraisy yang masih berada di tanah haram. Mereka mengatakan, jika Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy, kami akan masuk ke dalam agama Islam. Dan jika Muhammad itu kalah, maka kami tetap bersama Quraisy dan kami tidak akan rugi. Ya kan? Beda kalau kami sudah mengikuti Muhammad, ya kan? Kemudian ternyata Muhammad kalah, maka kami yang rugi. Kami akan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Nah, seperti itu, ya kan? Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membebaskan kota Mekah, ya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, Fathu Mekah, kemudian berhala-berhala di sana semuanya dibersihkan, ya kan? Akhirnya banyak utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang berada di Jazirah Arab itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan diri masuk Islam. Ya. Kemudian turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi setelah peristiwa Fathu Mekah itu orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke Islam. Kenapa baru ketika itu? Karena mereka masih menunggu, mereka masih menanti siapa dari dua kelompok ini yang benar, yang menang. Karena dia yang menang, dia yang benar. Kenapa? Berarti dia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama seperti peristiwa sebelumnya. Ketika orang-orang ada yang tidak terima kalau hak yang memiliki air Zam-Zam itu adalah Abdul Muthalib. Banyak yang tidak terima. Sampai akhirnya mereka melakukan safar, melakukan perjalanan, ya kan, datang ke dukun yang pintar yang berada di negeri Yaman. Tapi di tengah perjalanan, ya kan, ketika mereka kehausan, mereka kehabisan bekal sama sekali, mereka melihat hanya Abdul Muthalib itu yang mendapatkan air. Dia mendapatkan hujan, yang lain tidak mendapatkan hujan. Akhirnya mereka meyakini Abdul Muthalib memang dipilih untuk mengurus air Zam-Zam itu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Maka ketika kaum muslimin menang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menang, berhasil membebaskan Mekah, maka setelah itu masuklah, ya kan, manusia ke dalam agama Allah afwaja, secara bergelombang. Banyak sekali yang masuk Islam ketika itu. Karena berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dipilih oleh Rabb yang telah menjaga Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Yang menurut logika itu nggak akan pernah bisa dikalahkan pasukan ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hisham pernah mengatakan dalam kitab sirahnya, dia mengatakan, "Falamma raddallahu al-habasa an Makkah." Tatkala Allah telah menghadang Habasah dari Mekah. Wa asabahum ma asabahum minan niqmah a'dzamatil Arab Quraisyan. Dan mereka orang-orang dari Habasah ini yang berada di Yaman, ya, mereka menguasai Yaman, mereka mendapatkan kehancuran, maka orang-orang Arab ketika itu langsung mengagungkan orang-orang Quraisy. Jadi setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dikatakan oleh Ibnu Hisham, a'dzamatil Arab Quraisyan. Orang-orang Arab itu akhirnya mengagungkan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan hum ahlullah, qatalallahu anhum wa kafahum mu'nata atuwihim. Mereka mengatakan mereka ini adalah ahlullah, mereka ini adalah keluarganya Allah. Allah berperang untuk membela mereka, Allah mencukupi mereka dari serangan musuh-musuhnya. Ya, nah ini para jamaah. Nah, sejak peristiwa itu juga, kalau orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan ke Yaman atau ke Syam, untuk berdagang, terdahulu sudah kita sampaikan, ya kan, bahwa penduduk Mekah itu hidup dari perdagangan. Mereka kalau melakukan perjalanan ke Syam atau ke Yaman, ya kan, mereka itu akan dimuliakan. Nggak ada yang berani begal mereka, nggak ada yang berani merampok mereka. Itu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Allah mengatakan, awalam yaro anna ja'alna haraman aminan ayutakhattafan nasu min haulihim afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami menjadikan haram itu negeri yang aman,
negeri yang aman. Wa yutakhaffatafan nasu min haulihim, dan manusia itu di sekeliling mereka saling rampok merampok. Afabil batili yu'minuna bi nikmatillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman atau dengan nikmat Allah mereka itu kufur? Yang pertama yang Allah berikan kepada mereka bahwa tanah haram itu adalah tanah yang aman, sehingga orang-orang tidak berani melakukan perampokan di tanah haram, itu nggak berani. Melakukan pencurian di tanah haram itu nggak berani. Mereka melakukan kejahatan di tanah haram itu mereka nggak berani. Karena apa? Karena terekam di benak mereka bahwa Allah Azza wa Jalla Rabbul Ka'bah itu telah menjaga rumahnya itu bahkan dari serbuan pasukan yang besar. Maka jangan sampai berbuat macam kepada tanah haram. Pun juga kepada penghuninya. Kepada penghuninya. Jangan sampai mereka berbuat kerusakan. Jangan sampai mereka menyakiti orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan tidak ada yang berani macam-macam kepada mereka. Karena apa? Karena mereka adalah ahlullah, mereka adalah orang-orang yang Allah bela, ya. Demikian juga Allah jaga mereka dari musuhnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama dengan adanya peristiwa pasukan bergajah, bahwa dengan adanya penyerangan pasukan bergajah ke tanah haram, ya, pelajarannya adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy. Jadi Allah taala meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy. Ya. Makanya satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang itu hanya membicarakan satu kabilah, satu ras itu ya cuma surat Quraisy saja, nggak ada surat yang lain, kabilah yang lain, ras yang lain nggak ada. Jadi nggak ada. Yang ada itu hanya Quraisy. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf ila akhiri. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua dari peristiwa penyerangan pasukan bergajah, yakni orang Kinanah, orang dari Bani Kinanah tadi, dia datang jauh-jauh dari negerinya ke Yaman, perjalanan ke sana pada waktu itu, ya kan, tidak seperti pada masa sekarang, ya kan, mingguan, pekanan, melakukan perjalanan ke sana. Apa sih yang dia lakukan untuk keluar dari negerinya kemudian datang ke Yaman? Ya kan? Tidak lain dan tidak bukan, dia melakukan perjalanan yang jauh seperti itu, perjalanan panjang seperti itu, untuk menolong keyakinan dia, menolong agama dia. Dia tidak rela. Ya, dia tidak rela. Kan ketika Abraham mendirikan Kanisah Kabiroh, jadi gereja yang besar, ya, yang dinamai Al-Qulais, tujuannya untuk memalingkan tujuan hajinya orang-orang Arab yang sebelumnya datang ke tanah haram, ke Baitul Al-Haram, itu dipalingkan agar datang ke gereja mereka, gereja yang dia buat. Maka akhirnya orang dari Bani Kinanah ini tidak terima. Ini keyakinan agama saya, ya, dan ini keyakinan apa itu namanya, keturunan daripada Nabiullah Ibrahim, keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, keyakinan yang sudah mengakar pada diri mereka. Nah, ketika dia mendapati agamanya diperlakukan seperti itu, maka dia ingin menolong agamanya, ingin menjaga kehormatan agamanya, menjaga kehormatan Baitul Al-Haram. Ya, tidak rela kalau misalkan kehormatan Baitul Al-Haram yang berada di negerinya itu dihinakan. Akhirnya dia datang jauh-jauh, dia mengorbankan dirinya, ya kan, melakukan perjalanan yang jauh, ya, untuk membela agamanya. Nah, peristiwa ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa agama kita ini punya hak. Agama kita ini punya hak yang mana kita harus membela agama kita. Ya, hak agama kita ini adalah kita harus membela agama kita. Ya, di mana kita berkorban, berjuang, ya kan, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya hak yang harus kita tunaikan haknya, yakni kita bela. Ya, bukan hanya sekedar apa itu namanya, ada perintah di mana kita diperintahkan sholat, kita sholat, diperintahkan untuk
puasa kita puasa, diperintahkan untuk zakat kita zakat, diperintahkan untuk haji kita haji. Bukan. Agama kita ini punya hak di mana kita harus membela agama kita. Seperti yang dilakukan oleh orang dari Bani Kinanah. Ya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seolah-olah di sini ada pelajaran bagi kita. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk agama kita? Kita sudah melakukan apa untuk agama kita? Ya. Orang dari Bani Kinanah ini rela melakukan perjalanan jauh, ya kan, dari negerinya ke Yaman untuk menolong agamanya, menolong kehormatan agamanya yang dilecehkan oleh Abroha. Itu dia lakukan, rela melakukan seperti itu. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita? Ya, nah, dan ketika kita menolong agama kita, bukannya agama kita yang butuh, enggak, tapi kita sendiri yang butuh. Ya, nah seharusnya seperti itu yang ada pada diri kita. Maka jangan sampai kita malas-malesan. Ya, kita harus malu dengan orang dari Bani Kinanah ini. Orang dari Bani Kinanah ini, di mana dia membela agamanya dengan berjalan jauh dari negerinya menuju ke negeri Yaman. Kita juga harus melakukan yang sama. Ya, bagaimana kita istiqomah sholat berjamaah, ya kan? Kemudian di mana ada majelis ilmu kita istiqomah untuk mendatanginya, ya kan? Kemudian mendengarkannya, ya. Kemudian apa itu namanya? Ada saudara kita seiman yang perlu bantuan kita, ya kita membantunya. Kalau tidak bisa dengan harta kita, paling tidak itu dengan doa kita. Dengan doa kita, saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri yang mereka itu ditindas, ya kita doakan. Paling tidak itu kita mendoakan mereka. Itu, ya. Nah, ini jadi kita harus punya peran terhadap agama kita. Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya sekedar wes yang penting aku menjadi orang soleh. Enggak, bukan hanya seperti itu. Yang enggak kalah pentingnya itu adalah apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita. Ya, jadi seperti saat ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang sudah tidak tidak peduli lagi dalam masalah agama. Ya, contoh, dulu kita kalau masih kecil itu kan sering ya, misalkan makan dengan tangan kiri itu diingatkan orang tua itu sering berkali-kali. Makan sambil berdiri itu diingatkan agar makannya sambil duduk, itu sering. Orang tua kita tuh dulu seperti itu. Kalau kuku kita panjang itu kita diingatkan, disuruh untuk segera motong kukunya, ya kan? Nah, ini termasuk siar-siar agama yang kita ini sebenarnya diperintahkan juga untuk menjaganya, karena ini siar agama. Ya, setiap ajaran agama kita itu adalah bagian dari siar agama. Ini harus senantiasa kita jaga. Nah, paling tidak kita punya peran. Kalau kita sebagai seorang guru, kita ajarkan Islam yang benar, ya kan? Anak-anak kita misalkan ada perempuan yang tidak pakai jilbab, ya kita perintahkan mereka untuk pakai jilbab. Alhamdulillah pada masa sekarang, ya kan, banyak, ya kan, para pemimpin kaum muslimin di negeri ini yang perhatian dalam masalah ini, ya. Hampir jarang kita mendapati ada siswi muslimah yang tidak pakai jilbab. Itu semuanya berawal dari kebijakan para waliul amr, ya kan. Nah, ini diantara bentuk menolong agama, diantara bentuk menolong agama, ya kan. Kemudian bagaimana hubungan laki dan wanita itu harus senantiasa diingatkan. Ini bagian dari menolong agama. Jadi siar agama ini harus terus kita kita siarkan, kita sebarluaskan dalam rangka menolong agama kita. Ya, kita harus malu dengan orang dari Bani Kinanah ini. Dia rela melakukan perjalanan jauh dari Mekah menuju ke Yaman hanya untuk menolong, membela kehormatan Baitullah Al-Haram, ya kan? Ini yang musyrik saja seperti itu. Maka bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga punya peran. Apa sih yang sudah saya lakukan dengan agama saya ini? Paling enggak para jamaah, kalau kita berada di tempat kerja, ya paling enggak di tempat kerja kita, di pasar atau di mana, paling enggak cobalah biasakan untuk ngajak orang sholat. Ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah, ayo sholat. Paling enggak seperti itu. Ya kan, kita di kampus misalkan, kita di rumah, biasakan itu dalam rangka menolong agama juga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pelajaran yang ketiga, keadaan orang-orang Arab sebelum peristiwa penyerangan pasukan bergajah itu menunjukkan bahwa mereka itu berpecah belah. Ya, mereka itu bukanlah umat yang satu. Mereka itu berpecah belah. Ada di antara mereka yang tunduk dengan Kisra,
di Persia, ya, di Irak. Ada di antara mereka yang tunduk kepada Romawi di Syam. Ada di antara mereka yang tunduk, ya kan, kepada pemimpin yang berada di Yaman. Ada di antara mereka kabilah-kabilah yang senantiasa berperang. Ini khususnya yang berada di tengah jazirah Arab. Mereka perang, ya kan, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Jadi mereka ini nggak punya identitas. Jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam itu tidak punya identitas. Ya lihat yang paling menguntungkan bagi mereka itu yang mana? Ya seperti tadi ya, ada yang condong ke Persia, ada yang condong ke Romawi, ada yang condong ke Yaman, ada yang condong ke yang lainnya. Ada juga yang saling perang satu dengan yang lain. Ya. Nah, ketika terjadi penyerangan pasukan yang besar seperti ini, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka akhirnya ikut-ikutan. Itu yang terjadi pada diri mereka. Ya. Dan itu tidak seperti orang Arab pada masa sekarang. Ya. Jadi tidak seperti orang-orang Arab pada masa sekarang. Arab pada masa sekarang itu besar karena apa? Karena Islam. Jadi besar itu karena Islam. Dia diperhitungkan itu karena Islam. Kita juga akan diperhitungkan kalau kita senantiasa berpegang teguh dengan Islam. Kita berpegang teguh dengan Islam, kita akan diperhitungkan. Tapi selama kita tidak berpegang teguh dengan Islam, maka kita akan lemah. Nah, inilah keadaan orang-orang Arab sebelum peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Ya. Jadi ini keadaan mereka. Makanya disebutkan dalam kitab ini, ya, siapapun yang memiliki pengetahuan yang sedikit tentang sejarahnya orang Arab sebelum Islam dan setelahnya, mereka akan tahu bahwa orang Arab itu tidak punya nilai. Arab itu tidak punya nilai, ya kan? Tidak punya panji kecuali setelah datangnya Islam. Dan ketika Islam itu datang, akhirnya mereka banyak membebaskan negeri. Bagaimana ketika Islam datang, mereka itu akhirnya membebaskan banyak negeri. Ya, bagaimana Persia pertama kali dikalahkan. Ya, pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Juga setelahnya, ya kan, Syam itu dikuasai. Padahal Syam ketika itu adalah di bawah kekuasaannya Romawi, negara adidaya ketika itu. Bahkan dalam diskusi antara Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik dengan Heraklius, ya kan, yang ketika itu barusan pulang dari perang mengalahkan orang-orang Persia, dia tiba di Syam. Ketika dia diskusi dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, setelah diskusi yang panjang, kisah ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, ya kan, jika yang engkau katakan itu benar, maka dia akan menguasai tanah di mana kedua kakiku ini berpijak. Ya, cuman aku tidak mengira kalau orang itu, Nabi itu, Rasul terakhir itu dari kalangan kalian. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang menyebabkan Arab itu besar itu karena apa? Ya karena Islam. Dengan Islam akhirnya mereka membebaskan banyak negeri. Ya kan, bahkan sampai ke Hispania. Ya, Hispania itu kalau sekarang ya Spanyol itu. Ya. Bahasa Spanyolnya Espana, Hispania. Bahasa Arabnya itu adalah Hispania. Ya kan? Makanya kita lihat di sana bagaimana bahasa di sana itu banyak yang ke Arab-Araban, ya. Ada alnya, ada l-nya. Al itu adalah bentuk makrifat. Kalau kita misalkan belajar bahasa Arab, ya, adalah mutakrifnya di sana. Nah, ini para jamaah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Demikian juga dikatakan di sini dalam kitab ini, ya kan? Apa yang dikatakan juga oleh Syekh bin Baz, sesungguhnya dakwah kepada kesukuan Arab itu hanya akan mencederai Islam, memerangi Islam, bahkan juga mencederai Arab, ya kan? Jadi seperti itu. Maka yang harus dilakukan itu adalah dakwah kepada Islam.
Jadi dakwah kepada Islam, bukan kepada kesukuan. Seperti saat ini banyak ulama yang mengatakan selama Palestina itu penduduknya ya kan berperang dalam rangka apa itu namanya qaumiyah, ya kesukuan, membela suku, khususnya adalah membela orang-orang Arab, selamanya Allah tidak akan memberikan pertolongan. Tapi kalau mereka berperangnya dasarnya itu adalah Islam, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kemenangan kepada mereka. Karena pada kenyataannya ya, pada kenyataannya antara kelompok yang ada di sana sendiri sama orang Islam, mereka saling berselisih satu dengan yang lain. Mereka saling berselisih satu dengan yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita ya kan bahwa ya keadaan orang-orang Arab sebelum penyerangan pasukan bergajah itu mereka berpecah belah. Tapi setelah Islam datang maka mereka akhirnya menjadi orang yang satu padu. Allah alam bisawab. Sudah masuk Isya ya? Oh iya. Baik, sudah masuk Isya, kita oh iya. Oke, baik. Oke. Baik, kalau gitu kita dengarkan kumandang adzan ya sambil nanti nunggu kalau ada yang mau sholat. Nanti setelah ini kita lanjutkan ya mengambil pelajaran yang lain dari peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Tafadhol.
memberitahukan kepada jamaah untuk kajian malam ini dan seterusnya, karena 2 sesi butuh waktu untuk persiapan, jadi sholat isya-nya kita akhirkan sesuai sunnah juga, kalau ada keperluan jadi kita akhirkan. Jadi masih dilanjutkan dulu Ustaz kajiannya sesuai biasanya, nanti setelah itu sholat isya Ustaz. Okay. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pelajaran yang keempat, kedudukan Abdul Muthalib yang musyrik itu seolah-olah memberikan pelajaran bagi kaum muslimin wajib bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah. Apa sih ucapan Abdul Muthalib ketika dia datang kepada Abroha, ya kan, dan dia minta agar dikembalikan kepadanya untanya, ya kan? Maka ketika Abroha bertanya, ya kan, kamu tidak memikirkan rumah yang akan dihancurkan, tapi hanya memikirkan apa itu namanya 200 ekor unta yang kau miliki untuk kau ambil kembali. Maka Abdul Muthalib hanya mengatakan, ya, inna lil baiti rabban sayahmi, sesungguhnya rumah ini punya pemilik yang akan menjaganya. Ya, Abdul Muthalib mengatakannya dengan yakin, dengan tawakal, bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau Abdul Muthalib orang yang musyrik saja, itu yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah itu besar, ya, maka seharusnya kita yang beriman ini harus lebih yakin, ya, lebih tawakal, lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betapa banyak kaum muslimin pada masa sekarang yang mereka itu lebih yakin kepada sebab daripada yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada sebab daripada yakin kepada Allah. Misalkan masalah usaha saja, dia betul-betul melakukannya apa itu namanya dengan perhitungan yang sangat matang. Yang dia pikirkan mulai dari awal sampai akhir itu perhitungan yang sangat matang. Misalkan dia mau jualan, dia mau dagang, ya, dia mau bisnis, itu perhitungannya sangat matang, ya kan? Tapi perkara keyakinan, tawakal, ketergantungan kepada Allah tidak sebesar keyakinan dia kepada sebab. Ini yang jadi masalah. Kita ini harus lebih yakin kepada pertolongan Allah, harus lebih percaya kepada pertolongan Allah, harus lebih bergantung kepada pertolongan Allah daripada sebab, ya, daripada sebab. Ini yang masih kurang pada diri kita. Terbukti dari apa? Di antaranya adalah dalam doa-doa kita, ya kan? Seringkali kita ini doanya cuman ya sepele, sekedarnya saja, seolah-olah nggak butuh kepada Allah. Yang paling utama itu adalah kita melakukan sebab-sebabnya. Ayo cepat ndang buka lagi, nanti pelanggannya pada pergi, gitu kan? Akhirnya doanya itu sekedarnya saja. Padahal seharusnya kita ini tawakalnya lebih besar kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah harus lebih besar, yakin kita kepada pertolongan Allah itu harus lebih besar. Tapi pada kenyataannya tidak. Abdul Muthalib saja, ya kan, yang musyrik, ya, menyekutukan Allah Ta'ala, ya, sebagaimana juga orang-orang Arab pada umumnya ketika itu mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, yakinnya kepada Allah saja besar. Dia mengatakan, wa inna lil baiti rabbun sayamna'u, sesungguhnya rumah ini ada pemiliknya yang dia nanti akan menjaganya, ya. Dan Abdul Muthalib juga nggak tahu bagaimana caranya Allah menjaga ini, nggak tahu. Abdul Muthalib nggak tahu. Tiba-tiba saja Allah, ya kan, mengirimkan kepada pasukan bergajah itu Tayron Ababil. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin dalam hidup kita sering atau kita pernah mengalami, ya kan, bagaimana kita ini melakukan sebab sekedarnya saja, tapi ternyata tiba-tiba datang pertolongan Allah Ta'ala. Nah, itu berarti pelajaran bagi kita. Kita seharusnya lebih memperbanyak tawakal kita kepada Allah, bergantung kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, melebihi, ya kan, ketergantungan kita kepada sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah. Bukankah Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Nah, seperti itu.
Makanya kalau kita melakukan usaha apapun, melakukan aktivitas apapun, ya kan, yakinnya harus kita perbesar. Ya kan? Tawakal kita harus kita perbesar. Di antara bentuknya apa? Ya doa kita yang sungguh-sungguh. Minta misalkan, ya misalkan kita mau melakukan suatu usaha, satu bisnis misalkan. Ya kan? Kalau Imam Nawawi itu menyarankan kepada kita untuk istikharah. Kita mau melakukan safar, perjalanan untuk dagang, istikharah. Mau melakukan bisnis ini, istikharah. Mau beli rumah di mana, di sini, di situ, istikharah. Segala sesuatunya itu istikharah. Mohon pertolongan kepada Allah, minta kebaikan. Ya kan? Kalau ini baik maka mudahkan ya Allah, kalau ini tidak baik maka jauhkan. Baru setelah itu kita melakukan sebab-sebab. Ya, ini yang kurang pada diri kita. Kemudian pelajaran yang kelima, Abdul Muthalib ketika mengatakan ungkapan walil baiti rabbun sayamna'uhu, bukan dia melakukan ini dalam rangka berlepas diri, tidak. Tetapi ucapannya ini sebagaimana tadi kita sampaikan, ini ancaman. Ini ancaman. Karena dia meyakini bahwa pemilik daripada Ka'bah ini adalah Allah Jalla wa'ala. Dia adalah Rabb alam semesta beserta isinya. Ya kan? Dia yang maha kuasa untuk melakukan apapun. Makanya ketika dia mengatakan wa inna lil baiti rabbun sayamna'u, dia meyakini bahwa Allah akan menjaga dan kamu harus hati-hati. Jadi semacam ancaman, ada ancaman. Ya kan? Ada ancaman dari Abdul Muthalib kalau dia melakukan apa-apa dengan apa itu namanya rumah ini, ya berarti dia akan berlawan dengan atau melawan Rabb alam semesta beserta isinya. Silakan ditanggung sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-6. Ya. Bahwa peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini pelajaran bagi siapapun yang ingin memusuhi apa yang Allah muliakan. Ya, apa yang Allah muliakan. Tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Ya kan? Tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Demikian juga dengan ada bulan-bulan haram. Ya, ada bulan-bulan haram. Bulan yang Allah muliakan. Seperti kemarin bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan. Ya. Maka siapapun yang memusuhi apa yang Allah muliakan, mengotori apa yang Allah muliakan, ya kan, maka dia akan bisa menanggung akibatnya. Dia akan bisa menanggung akibatnya. Khususnya tanah haram. Siapapun yang ingin menghancurkan tanah haram, dia akan menanggung akibatnya. Mungkin kita bertanya, apa sampai saat ini ada orang-orang yang ingin menghancurkan tanah haram? Ada. Para jamaah kalau mengikuti berita apa itu namanya yang ada di kerajaan Arab Saudi, para jemaah akan tahu sampai sekarang itu orang-orang Syiah Houthi yang ada di Yaman itu sering mengirimkan rudal apa itu namanya ke kerajaan Saudi. Di antaranya itu ditujukan ke tanah haram. Cuman kita tidak tahu. Karena apa? Karena kerajaan yang ada di sana itu sudah menyiapkan apa itu namanya rudal-rudal untuk menghalau itu semuanya. Saya punya fotonya. Ada apa itu namanya artileri pertahanan udara itu yang sudah disiapkan tidak jauh-jauh dari tanah haram. Ada. Ya, beberapa kali dikirimkan drone, berapa kali dikirimkan rudal itu kan. Khususnya yang wilayahnya dekat dengan Yaman, itu langsung dihalau. Ya, langsung dihalau. Jadi peristiwa seperti yang terjadi pada masa sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di mana ada orang ingin berusaha untuk mengotori kesucian tanah haram, ya kan? Sampai sekarang juga masih ada. Tapi diingatkan dengan adanya peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini bahwa siapapun yang ingin mencederai kesucian tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia, ya kan? Jadi seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun Ka'bah, maka Allah telah memuliakannya, menjadikannya mulia, ya kan? Tidak mungkin seorang pun akan menghinakan tanah haram sebelum datangnya Islam pun juga setelahnya. Maka siapa, ya kan, siapa saja yang menginginkan kerusakan bagi tanah haram, maka Allah akan ganjar dia sebagaimana halnya pasukan bergajah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah macam-macam. Kalau pada masa dulu caranya itu tidak masuk akal.
Kalau sekarang mungkin caranya masuk akal. Oh iya, itu ada rudal penghalau, apa itu namanya, rudal yang diarahkan ke tanah haram, atau rudal yang digunakan untuk menembak, apa itu namanya, drone yang diarahkan ke tanah haram. Jadi seperti itu. Kalau pada masa dulu nggak masuk akal, ya kan? Itu semakin membuat mereka itu yakin bahwa memang tanah haram ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh, peristiwa penyerangan pasukan bergajah, ya kan, adalah tathbitun likulli mu'min. Ini meneguhkan bagi setiap orang beriman bahwa Allah akan menjaga orang-orang beriman dari tipu daya musuhnya. Kalau yang Ka'bah saja itu dijaga, apalagi orang beriman pasti akan dijaga. Asalkan kita yakin, asalkan kita beriman. Kita kalau beriman kepada Allah, orang punya keinginan apapun kepada kita, orang punya tipu muslihat apapun kepada kita, pasti akan ditolak oleh Allah, akan dijauhkan kita dari tipu daya mereka. Ya kan? Pasti. Karena orang beriman itu lebih, apa itu namanya, lebih utama daripada Ka'bah itu sendiri. Ya kan? Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dikatakan oleh Al-Albani hasan sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya kan, dia suatu ketika pernah melihat kepada Baitullah atau Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, ma'a'dzama hurmataka, betapa agungnya engkau, betapa agungnya kehormatan engkau. Wal mu'min a'dzam hurmatan indallahi minka, dan orang beriman itu kehormatannya lebih besar daripada kehormatanmu di sisi Allah. Maka jika kehormatan seorang mukmin saja itu lebih besar daripada kehormatan daripada Baitullah Al-Haram, maka orang beriman tentu lebih dijaga oleh Allah daripada Baitullah Al-Haram. Tapi syaratnya harus beriman kepada Allah tadi. Beriman, kemudian yakin, tawakal, ya, yakin, tawakal kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah. Ini yang saat ini masih kurang pada diri kita. Jadi yakin kita, tawakal kita, bergantung kita kepada Allah, itu yang masih kurang. Ya seperti tadi kita sampaikan, ya. Jadi ketika usaha, misalkan ketika usaha, berapa persen doa kita dibandingkan dengan kita melakukan sebab-sebabnya. Kemudian ketika usaha, seringkali kita dilalaikan. Seharusnya ketika usaha, cobalah kita berusaha tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah, ya, tetap baca Al-Quran, mendengarkan pengajian lah sambil berdagang dan lain sebagainya, kan bisa, ya kan, sambil zikir, sambil wirid. Kemudian pas hujan kita doa, pas hujan kita doa. Bukankah ketika hujan itu salah satu waktu kalau kita doa itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ketika hujan, terus pembeli seolah-olah menurut perhitungan kita itu nggak akan ada. Allah kalau bisa menggiring kepada kita pembeli yang menyebabkan dagangan kita ini laris. Allah memberikan rizki, bisa, ya kan? Seharusnya keyakinan kita, tawakalnya kita ini lebih besar daripada sebab-sebab, ya. Jadi bagaimana Allah menolong, ya kan, rumahnya dengan cara mengirimkan burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan bergajah ini. Abdul Muthalib, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy nggak punya pikiran bahwa yang menolong itu adalah burung berbondong-bondong itu. Kita pun kalau tawakal kepada Allah nggak akan bisa dilogikakan. Masa hujan deras seperti ini, toko saya buka ada yang beli, nggak bisa dilogikakan. Tapi kita harus yakin, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa penjagaan Allah kepada rumahnya yang mulia ini, ya kan, ini memalingkan pandangan seluruh dunia ketika itu kepada tempat yang mulia ini. Akhirnya pandangan seluruh dunia tertuju ke sana. Ada apa dengan tempat itu? Kenapa kok pasukan yang jumlahnya 60.000 itu tiba-tiba binasa? Dan yang binasakan mereka itu adalah burung-burung, bukan manusia. Ada apa? Akhirnya seluruh pandangan dunia ketika itu tertuju ke sana, ya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan semacam pembukaan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kana amrul fil
Taqaddamatun qaddamahallahu li nabiyhi wa baiti. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah itu seolah-olah pembukaan yang Allah ingin buka untuk nabinya dan rumahnya. Sehingga pandangan setiap orang tertuju ke sana. Kemudian kalau di sana ada yang mengaku sebagai seorang nabi, ya kan, maka semuanya akan perhatian ke sana. Semuanya akan perhatian ke sana. Ya kan? Jadi seperti itu. Sampai pun orang-orang Nasrani yang agamanya ketika itu adalah sebaik-baik agama. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, ya kan, yang musyrik ketika itu, tentu agama Nasrani masih lebih baik karena masih mengikuti apa itu namanya agama Samawi sebelumnya, ya kan. Tapi dengan adanya peristiwa ini, akhirnya setiap mata tertuju ke sana, ya kan, bahwa di sana akan lahir seorang nabi yang membawa risalah, membenarkan risalah sebelumnya yang dibawa oleh Nabiullah Isa, demikian juga dengan para nabi sebelumnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taqaddamatun qaddamahallahu li nabiyhi wa baiti. Pembukaan yang Allah dahulukan sebelum kedatangan nabinya. Ya, sebelum kedatangan nabinya. Akhirnya semua pandangan tertuju ke arah sana. Nah, akhirnya dari sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya menjadi sebab, ya kan, menjadi sebab semakin tersebarnya Islam. Menjadi sebab semakin tersebarnya Islam. Kemudian menjadikan negara-negara superpower ketika itu akhirnya tidak meremehkan Islam. Ya, makanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat, ya, pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, banyak dari mereka itu yang apa itu namanya akhirnya tertegun. Ada di antara mereka yang langsung masuk Islam, ya, seperti Raja Najasyi, dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia masuk Islamnya jauh sebelum itu, ya kan. Kemudian ada yang di wilayah Bahrain juga akhirnya masuk Islam, gitu kan. Kemudian Heraklius juga akhirnya dia apa itu namanya mengakui. Sempat Heraklius itu mengakui dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, ya kan. Heraklius itu mengatakan, jika dia saat ini berada di sisiku, maka aku akan basuh kakinya, ya kan. Maka aku akan basuh kakinya, aku akan muliakan dia. Itu yang dikatakan oleh Heraklius. Ya, tapi ternyata Heraklius karena lebih cinta kepada kedudukannya, cinta kepada kerajaannya, akhirnya dia tetap berada di jalan yang sebelumnya, ya, tetap di dalam agamanya, tidak mengikuti dakwahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena cinta kepada dunia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, pelajaran penting dari peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang terjadi pada masa kepemimpinan kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum nubuwah, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Mungkin akan kita bahas selepas lebaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini memberikan manfaat kepada kita, semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki diri kita yang tentunya banyak kekurangan, karena dari peristiwa ini saja banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya, tadi kita sebutkan ada berapa? Ada 8 ya faedah, ya, yang tentu ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita untuk semakin teguh terhadap agama kita. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.